TP bisa satu kegiatan pembelajaran. Atau boleh juga satu TP karena dianggap TP-nya ini cukup mendasar dengan alasan kemampuan awal siswa mungkin bermasalah, maka satu TP bisa saja disusun menjadi dua kegiatan pembelajaran. Atau sebaliknya, dua TP atau tiga TP itu disusun dalam satu modul ajar atau dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya mencakup tahapan kognitif ya, ini yang taksonomi belum. Nah, biasanya CP itu Bapak Ibu itu adalah bagian akhir dari taksonomi belum. Misalnya mampu menganalisis, siswa terbiasa, itu berarti mencipta. Nah, CP itu biasanya dia bagian akhir dari taksonomi itu. Maka guru harus kreatif. Sebelum mencapai bagian akhir dari taksonomi itu, guru harus menentukan langkah-langkah dasarnya dulu. Langkah-langkah awalnya sehingga siswa mampu menciptakan, baru sehingga siswa mampu menganalisis, siswa mampu atau terbiasa. Maka untuk menjadi terbiasa, untuk mampu menganalisis, untuk mampu menciptakan, itu ada langkah-langkah sebelumnya yang mesti dibuat. Enggak langsung TP-nya itu menganalisis. Jadi menganalisis itu capaian akhirnya. Maka kita susun rangkaian-rangkaian sebelumnya sehingga menurut kita dari rangkaian-rangkaian ini dia mampu menganalisis, dia terbiasa atau dia mampu mencipta. Jadi kita lihat juga contohnya. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, atau kita sebut dengan keterampilan abad 21, serta juga mengakomodir profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, aktif dan mandiri. Oke. Ini saya percepat ya, kita langsung masuk ke konten contoh. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah CP ya Bapak Ibu. Ingat tadi yang harus ada apa Bapak Ibu? Yang harus ada itu adalah konten dan kompetensi. Baru dia ditambahkan dengan kalimat lain untuk melengkapi itu. Dia ada konten, ada kompetensi Bapak Ibu. Konten warna hijau saya buat, kompetensi warna kuning. Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah CP pada fase A, elemen akhlak. Kan kita ada 4 elemen Bapak Ibu ya, di akidah akhlak ya. Di dalam CP-nya ada 4 elemen. Nah, ini saya ngambil fase A, berarti ini adalah fase untuk anak kelas 1 dan kelas 2 SD ya. Nah, tugas kita pertama supaya kita bisa membuat TP dan ATP ini benar-benar sistematis, kita harus menentukan dulu mana konten atau materi, mana kompetensi. Ya, tadi sudah saya bilang, yang warna kuning adalah kompetensi. Yang warna hijau adalah konten atau materi. Nah, dari akhir fase A ini untuk elemen akhlak, Bapak Ibu, saya menganalisis ada 4 kompetensi. Pertama, kompetensi terbiasa mengucapkan. Kedua, menerapkan. Ketiga, membiasakan. Keempat, menghindari. Ini semua Bapak Ibu, kalau kita lihat dari taksonomi belum, ini adalah bagian akhir semua Bapak Ibu ya. Ini adalah bagian akhir semua. Atau C tertingginya, kompetensi tertingginya. Nah, contohnya ini, peserta didik terbiasa mengucapkan. Ingat, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, basmalah, hamdah. Kalimat thayyibah ini dalam kurungnya ada basmalah, ada hamdalah, dan ada ta'awuz. Nah, ini.
Berarti kompetensinya adalah terbiasa mengucapkan. Konten materinya adalah basmalah, hamdalah, ta'awuz atau kalimat thayyibah. Ini disebut dengan konten materi. Nah, tugas Bapak Ibu itu menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi harus ada konten dan harus ada kompetensi. Nah, ini sudah nampak di sini Bapak Ibu. Satu, kompetensinya adalah terbiasa mengucapkan. Baru kontennya adalah kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz. Nah, tujuannya terbiasa mengucapkan atau tujuan akhir dari CP-nya adalah terbiasa mengucapkan. Apakah ketika kita menentukan TP itu langsung menentukan terbiasa? Kan tentu tidak. Ala bisa, ala biasa karena bisa, atau gimana bahasanya? Artinya begini, ketika kita mau menjadikan orang itu terbiasa mengucapkan itu, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan toh. Baru dia menjadi terbiasa. Nah, langkah-langkah dalam untuk mencapai siswa terbiasa, itulah disebut dengan tujuan pembelajaran. Oke, kita lihat nih. Ini sudah saya gambarkan tadi. Dari CP tadi, Bapak Ibu, ada 4 kompetensi dan ada konten juga. Terbiasa mengucapkan itu kompetensi, menerapkan itu kompetensi, membiasakan itu kompetensi, menghindari itu kompetensi. Kontennya ini ada kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz. Ada pola hidup sehat dan bersih, jujur, berterima kasih, dan rendah hati, egois, berkata kasar, dan berbohong. Nah, ini adalah konten dan kompetensi yang sudah saya analisis dari CP untuk fase A, elemen akhlak. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba berarti TP akhirnya itu adalah, ini baru satu Bapak Ibu ya. Ini saya baru mengambil yang terbiasa mengucapkan dengan konten kalimat thayyibah. Nah, peserta didik terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz dalam setiap peristiwa yang dialami pada kehidupan sehari-hari. Ini berarti adalah TP akhir. Berarti kita ada 4 TP akhir Bapak Ibu ya. Ada menerapkan pola hidup sehat dan bersih nanti. Ada membiasakan jujur, berterima kasih, dan rendah hati. Ada menghindari egois, berkata kasar, dan berbohong. Atau kalau saya mengistilahkan, ada 4 TP akhir yang bisa dibuat atau yang mesti dibuat dari CP itu. Ada 4 TP akhir. Ketika saya bilang TP akhir, maka sebelum TP itu akhir, dia ada TP-TP sebelumnya yang menyampaikan siswa kepada TP akhirnya. Nah, tadi TP akhir yang pertama, peserta didik terbiasa mengucapkan. Terbiasa mengucapkan itu adalah kompetensi. Kalimat thayyibah itu adalah konten. Dalam setiap peristiwa yang dialami pada kehidupan sehari-hari itu adalah tambahan perasa. Bapak Ibu ya. Apa contoh rumusan kalimat TP lainnya sebelum siswa mampu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah? Maka tugas guru setelah mampu menentukan TP akhir, ini baru satu Bapak Ibu ya. Ini baru satu TP akhir, yang seharusnya ada 4 TP akhir. Nah, setelah guru menentukan TP akhir dari salah satu dari 4 kompetensi, maka dia harus merumuskan TP lainnya. Apa TP lainnya yang kira-kira TP itu nanti pada akhirnya mampu membuat siswa terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, itu Bapak Ibu. Misalnya di dalam TP itu, ini contoh apa namanya, ilustrasi misalnya. TP-nya adalah sungai penuh misalnya. TP akhirnya sungai penuh.
Maka sebelum mencapai sungai penuh, mestinya guru menyusun langkah-langkahnya dari awal. Apa? Siswa naik mobil. Satu. Dua, di dalam mobil siswa harus duduk rapi. Di dalam mobil siswa harus memakai sabuk pengaman. Nah, itu adalah TP-TP yang disusun untuk mencapai TP Kota Sungai Penuh. Artinya sebelum mencapai TP akhir, TP-TP lain untuk mencapai TP akhir itu harus disusun terlebih dahulu. Nah, ini saya buat contoh sederhana, Bapak Ibu ya. Ini baru dari TP akhir yang nomor 1 tadi. Dari CP tadi itu ada 4 TP akhirnya. Nah, ini saya lihat saya bikin nomor 9 ini. Peserta didik terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz dalam setiap peristiwa yang dialami pada kehidupan sehari-hari. Ini adalah TP akhir, Bapak Ibu. Dari analisis ini kita tadi, analisis CP. Nah, untuk mencapai TP akhir ini, maka ada beberapa TP yang harus saya susun secara sistematis. Itu yang kemarin kita sebut dari materi yang mudah ke materi yang sulit. Dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, jadi sebelum siswa terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, maka harus ada tujuan pembelajaran lain yang disusun sehingga dari susunan tujuan pembelajaran ini tercapailah TP akhirnya tadi. Jadi saya contohkan. Ini sudah saya susun alurnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, sebelum dia terbiasa mengucapkan, yang pertama apa? Saya buat TP-nya. Peserta didik mengenal kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz lewat media gambar. Mana mungkin dia akan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, toh dia belum kenal kalimat thayyibah. Nah, itu Bapak Ibu. Baru yang kedua apa TP-nya saya buat. Peserta didik melafalkan secara fasih kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz dengan menirukan suara video, rekaman, atau suara guru. Nah, ini kenapa saya buat garis miring nih, suara video, suara rekaman, suara guru. Ya tergantung kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kita paksakan mau pakai rekaman video. Toh kita nggak punya infokus, toh itu namanya nggak kontekstual. Nah, jadi setelah dia mengenal kalimat thayyibah, maka dia harus mampu melafalkan secara fasih. Yang ketiga apa? Peserta didik menyebutkan makna kalimat thayyibah. Jadi dia tahu makna kalimat thayyibah itu basmalah apa, hamdalah apa, ta'awuz apa. Nah, bisa TP1, TP2, TP3 ini dibuat satu kegiatan pembelajaran. Jadi satu CP akhir ini nggak mesti selesai pada satu kegiatan belajar. Bisa diatur menjadi beberapa kegiatan belajar. Baru yang keempat, peserta didik menyusun pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Nah, ini mulai naik Bapak Ibu. Sudah dia kenal, sudah dia bisa melafalkan, dan sudah tahu dia makna kalimat thayyibah itu bismillah itu apa artinya, hamdalah apa artinya, ta'awuz apa artinya. Baru dia menyusun pertanyaan dan melakukan penyelidikan apakah kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz yang diucapkan sesuai dengan kondisi atau peristiwa yang terjadi dalam adegan film pendek. Nah, ini bisa dibuat adegan film pendek. Kalau nggak ada infokus di sekolahnya, permainan peran misalnya, atau ilustrasi yang dibuat oleh guru. Misalnya gurunya pura-pura terjatuh. Kalau ketika terjatuh apa yang harus dibaca misalnya. Atau gurunya simulasi mau makan. Kalau mau makan apa yang harus dibaca. Nah, itu kontekstual Bapak Ibu. Baru yang kelima TP-nya, peserta didik mendiskusikan hasil amatan dan menyajikan hasil diskusi lewat media gambar. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya dari sini. Nomor 1, mengenal. Ini adalah kompetensi. Kalimat thayyibah adalah materi.
Melafalkan ini secara fasih ini adalah kompetensi. Jadi ingat tadi catatan saya, setiap TP harus mengandung konten dan kompetensi. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan. Peserta didik menyusun cerita atau kalimat thayyibah. Ini mulai masuk ke taksonomi belum yang lebih tinggi lagi. Baru peserta didik mempraktekkan kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah dan di dalam kelas. Baru terakhir, dengan rangkaian tujuan pembelajaran ini, akhirnya adalah siswa terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, basmalah, hamdalah, dan ta'awuz dalam setiap peristiwa yang dialami di kehidupan sehari-hari. Jadi ya, ketika kita membangun kebiasaan, maka itu mesti melalui tujuan pembelajaran yang sistematis. Tidak mungkin kita baru mengenalkan hamdalah sudah minta dia terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, ini yang saya sering temukan di dalam modul Bapak Ibu. Modul Bapak Ibu langsung ke akhir. Nggak ada babi bu kalau kata orang saya tuh, langsung selesai, langsung analisis. Di mana ceritanya kok tiba-tiba menganalisis? Nah, baru nanti kan dari setiap TP ada KKTP. Nah, itu kalau kita bahas dalam lagi. Jadi Bapak Ibu itu temuan saya yang pertama. Dan hampir semuanya begitu. Saya lihat menyusun tujuan pembelajarannya belum sistematis, belum bertahap. Kita gunakanlah teorinya taksonomi belum ini Bapak Ibu. Rumusan tujuan pembelajaran itu harus ini, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Jangan tiba-tiba kita langsung menganalisis tanpa kita lalui mengingat, memahami, dan mengaplikasi. Itu Bapak Ibu ya. Itu catatan pertama saya. Disinilah Bapak Ibu letak merdeka kita itu. Maka kurikulum kita disebut kurikulum merdeka. Nah Bapak Ibu belum merdeka di sini saya lihat. Masih meniru punya orang, belum sesuai dengan konteks sekolahnya masing-masing, belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolahnya, belum sesuai dengan kemampuan sekolahnya. Semuanya select pakai infokus, pakai apa macam apa ya begitu. Itu Bapak Ibu ya. Baru Bapak Ibu, nah ini penekanan sedikit apa yang dimaksud dengan modul ajar. Jadi modul ajar itu salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Ini oke, nggak perlu saya bahas lagi. Modul ajar sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah pembelajaran, media, beserta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Harus dimodifikasi kalau memang harus melihat di internet, harus mendownload. Wajib dimodifikasi sesuai dengan konteks kita di sekolah, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketika kita bicara kebutuhan, maka kita harus kembali kepada teori pembelajaran berdiferensiasi. Dan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, 3 hal ini harus menjadi pegangan kita betul di dalam modul ajar, di dalam menyusun modul ajar. Jadi jangan copy paste modul ajar yang di internet yang ternyata itu jauh dari konteks sekolah kita. Ternyata itu jauh dari kebutuhan peserta didik kita. Ternyata itu jauh dari karakteristik peserta didik kita. Berarti kita belum merdeka. Berarti kita masih dijajah oleh modul orang lain. Nah, ini Bapak Ibu
Dari tugas yang dilampirkan, mayoritas Bapak Ibu memodifikasi modul ajar, saya lihat yang sudah tersedia. Atau belum ada, saya menemukan dari tugas yang diberikan itu benar-benar disusun secara mandiri dengan konsep sesuai konteks, kebutuhan, dan karakteristik ini. Masih jauh dari sana saya lihat. Maka Bapak Ibu, saya tidak 100% melarang untuk mendownload, tapi harus menggunakan prinsip-prinsip ini dalam memodifikasi. Hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi, selain konsep ini tadi, sesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik, maka pastikan apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. ATP yang kita buat, apakah selaras dengan modul orang itu? Nah, mungkin saja orang lain, Bapak Ibu, ATP-nya nggak seperti ini. Misalnya, kenapa? Misalnya siswa di sekolah dia itu alumni dari TK Islam misalnya, dan mereka sudah paham betul apa itu kalimat thayyibah, maka mungkin saja TP1, TP2, TP3 ini tidak kita pakai. Itulah gunanya analisis kompetensi awal yang kita pelajari beberapa waktu lalu, atau asesmen diagnostik. Nah, itu pengaruhnya kepada TP yang akan kita laksanakan. Kalau menurut hasil analisis asesmen awal kita TP1, TP2, TP3 sudah dikuasai, maka nggak perlu lagi. Nah, maka ini di dalam modifikasi modul, pastikan apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat menyusun alur tujuan pembelajaran. Selaras nggak dengan ATP yang sudah kita susun? Kalau tidak selaras berarti jangan digunakan atau harus dimodifikasi lagi. Dua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Nah, sesuai nggak dengan murid kita? Modul yang kita lihat itu jangan-jangan jauh sekali dengan kesiapan di sekolah kita, atau sekolah kita nggak ada listrik misalnya. Ini, apakah sarana dan prasarannya tersedia di sekolah kita? Pastikan. Apakah yang perlu atau bisa dimodifikasi. Jadi pastikan betul modul ajar itu sesuai dengan konteks sekolah kita, kebutuhan peserta didik kita atau kebutuhan pembelajaran kita, sesuai dengan konsep diferensiasi dan karakteristik peserta didik. Itu harus betul-betul menjadi pedoman kita ketika kita akan memodifikasi modul orang lain. Oke, ini juga. Jadi selain TP, ATP yang bermasalah, selanjutnya juga modul ajarnya dipaksakan, yang saya yakin banyak modul ajar yang dikirimkan dalam tugas itu tidak sesuai dengan konteks sekolahnya. Bahan ajar juga saya lihat. Itu tadi saya sudah menggambarkan di dalam ATP. Buatlah bahan ajar yang sesuai dengan konteks kita. Lagi-lagi Bapak Ibu, itulah kurikulum merdeka. Kalau dulu kan pemerintah menentukan bahan ajarnya. Seluruh Indonesia sama. Kalau sekarang tidak, dibebaskan kepada guru-guru, disesuaikan dengan konteksnya. Itulah merdekanya Bapak Ibu. Apa untuk bahan ajar? Mestinya bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak maupun bahan ajar non cetak. Selanjutnya, sebentar Bapak Ibu. Sesuaikan bahan ajar yang disediakan tersebut dengan ATP kita, kebutuhan dan karakteristik sekolah kita masing-masing. Kembangkan bahan ajar dan media ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Pembelajaran yang bermakna dan variatif itu tidak selalu infokus Bapak Ibu ya. Infokus itu hanya bagian kecil. Kalau kita di desa itu banyak sekali media-media berbasis lingkungan, berbasis alam yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita buat sendiri. Bahkan saya kalau biasanya observasi kelas pembelajaran, saya lebih mengapresiasi guru-guru yang menggunakan media berbasis lokal, media-media yang tersedia di lingkungan sekolahnya. Saya lebih
mengapresiasi itu dibandingkan media-media yang dipaksakan dan kadang itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan dan dianjurkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Maka di dalam diskusi saya pernah nanya tuh, saat ini dengan kurikulum Merdeka apakah masih penting pemerintah memberikan bahan ajar yang sifatnya menyatu atau terpusat dari pusat? Nah, kalau menurut saya tidak begitu penting. Dengan konsep kurikulum Merdeka, pemerintah menyediakan bahan ajar dari pusat dan sama seluruh Indonesia itu nggak penting lagi. Toh sekarang yang menjadi pusat kita adalah capaian pembelajaran. Silahkan kita capai CP itu dengan cara kita, dengan kemampuan sekolah kita, dengan kebutuhan siswa kita, dengan gaya belajar siswa kita. Nggak usah ikut-ikutan orang lain. Sesuaikan betul dengan konsep kita, konteks kita, kebutuhan kita. Nah, itu yang pertama tadi adalah TP ATP, yang kedua modulnya belum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, ketiga bahan ajarnya masih monoton yang dikembangkan materinya. Yang terakhir ini saya belum melihat modul yang mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi. Saya belum lihat. Dari semua tugas, saya belum lihat satu pun modul yang mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi. Padahal kita sepakat kemarin bahwa siswa dalam satu kelas itu pasti memiliki setidaknya gaya belajar yang berbeda. Ada kemarin kita bilang audio, visual, kinestetis. Selain itu tidak mungkin juga siswa satu kelas itu setelah kita lakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal, kemampuan awalnya sama semua. Tidak mungkin juga. Maka itu harus diakomodir melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ini tidak banyak saya jelaskan karena sudah saya singgung juga, bahkan sudah saya beri contoh pada slide yang pertemuan sebelumnya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kontennya kemarin toh. Bisa apa lagi Bapak Ibu selain konten? Bisa materi, bisa apa lagi? Ada yang masih ingat? Diferensiasi itu bisa aspek apa saja Bapak Ibu? Mana suaranya ini? Nah, ayo. Diferensiasi itu bisa aspek apa saja? Nah, ini lupa semua kayaknya nih. Ini lupa atau pada ngantuk ini. Apa Bu Indah Purwanti? Ada 3 yang bisa didiferensiasikan kemarin. Salah satunya memiliki keunikan, Pak. Ya, keunikannya di mananya? Kan ada 3 diferensiasi kemarin yang bisa dilakukan diferensiasi. Apa saja? Konten atau hasil. Hasil, tuh 2. Proses. Proses. Ya. Tuh ya. Jadi harus diakomodir di dalam modul. Dan ini belum ada saya lihat. Nah, itu saja Bapak Ibu penyampaian dari saya, dan yang modulnya saya kembalikan segera direvisi, buatlah benar-benar sesuai dengan kebutuhan, konteks dan karakteristik sekolahnya masing-masing Bapak Ibu, dan sesuaikan juga dengan hasil asesmen awal atau asesmen diagnostik. Media ajar dan bahan ajarnya sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu tersedia di sekolahnya masing-masing. Jadi itulah kenapa kurikulum kita ini disebut kurikulum merdeka. Kalau itu belum dibuat berarti belum merdeka Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, itu beberapa catatan dari saya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita serahkan ke Ibu Besti.
Oke, silakan Bu Eliana. Baik Pak, terima kasih waktunya. Di sini alhamdulillah kami sudah mendapat pencerahan yang amat inilah Pak. Selama ini yang kami tak tahu itu apa, dari mana turunan TP ke ATP, dari ngambil dari CP. Alhamdulillah hari ini sedikit terjawab Pak dari Ibu wakilan teman-teman. Nah, di sini yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara kita menyusun modul itu yang berdiferensiasi itu Pak. Nah, itu yang saya minat Pak. Karena kami pun dapat pelatihan juga kemarin BIMSTEK. Saya nggak paham Pak. Maksudnya nggak ngerti gimana caranya tuh. Nah, sampai ke TP, ATP. Tapi alhamdulillah dengan penjelasan Bapak ini dah sedikit banyak membantu kami Pak. Nah, gitu. Nah, yang kami nak tuh Pak, gimana cara kita menentukan di dalam modul itu sehingga bisa terlaksana pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin buka PowerPoint saya sesi sebelumnya ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini. Oke, saya izin share screen. Jadi, nah udah nampak nih tampilannya Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Pak. Ya, Pak. Nah, ini diferensiasi. Kita lihat dulu catatan sebelumnya. Nah, ini ya. Apa saja yang dapat didiferensiasikan? Pertama adalah konten, kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk atau hasil, kata Bu Indah tadi Bapak Ibu. Ini kita kembali dulu ke konsep awalnya. Kenapa kok ada diferensiasi? Ini adalah lanjutan dari asesmen awal, Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan diferensiasi atau kita mesti melakukan diferensiasi itu tolak ukurnya adalah hasil asesmen awal atau hasil dari asesmen diagnostik. Oke, titik Bapak Ibu. Setelah kita tahu hasil asesmen diagnostik, maka perlakuan terhadap siswa yang berbeda itu mestinya perlakuannya juga berbeda. Tidak mungkin sama. Yang berbeda perlakuannya apa? Bisa materinya berbeda. Bisa prosesnya berbeda. Kalau konten berarti kita memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kemahirannya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut tindak lanjut hasil AKMI. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa di dalam AKMI ada perlu intervensi, ada cakap, ada mahir, ada perlu ruang kreasi. Nah, setiap tingkat kemahiran itu maka materinya harus berbeda dengan tingkat kemahirannya. Oke, kalau konten tidak bisa kita lakukan, misalnya tadi kita bicara tentang sudah jelas temanya tentang kalimat thayyibah. Maka apa yang perlu kita lakukan? Proses atau cara mengajarkannya. Jadi kalau tidak konten, maka cara mengajarkannya berbeda, Bapak Ibu. Tadi maka saya katakan dari 7 atau 9 TP yang saya ajukan tadi, dari analisis atau hasil asesmen awal Bapak Ibu, misalnya, ternyata untuk TP 1, 2, 3 banyak siswa yang sudah bisa. Maka apakah siswa itu harus kita ulang lagi? Tentu tidak. Maka dia harus naik langsung ke TP 4, 5, 6. Itu dari segi proses. Ketika prosesnya berubah, maka tentu langkah-langkah kegiatan pembelajarannya juga akan berbeda. Maka kan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengelompokkan
siswa. Jadi memang Bapak Ibu, lagi-lagi saya tekankan, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini mestinya sangat minim pembelajaran menggunakan mode ceramah. Kalau digunakan mode ceramah, maka sulit untuk melakukan diferensiasi proses mengajarkan. Baru apalagi Bapak Ibu yang bisa didiferensiasi? Produk atau luaran atau performa yang dihasilkan. Oke, kita langsung lihat ke modulnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Dari hasil asesmen awal. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, Ibu Eliana, ada 3 hasil asesmen awal kita, kesiapan belajar siswa. 1, misalnya mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Ini misal. Yang kedua, hasil asesmen awal kita atau asesmen diagnostik kita, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dan dalam menghitung keliling bangun datar. Dan yang ketiga, beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Ada 3. Jadi dari hasil asesmen awal kita ada 3 nih. 1, 2, 3. Ada 3 diferensiasi atau ada 3 perbedaan atau ada 3 kelompok siswa di sekolah atau di kelas kita. Nah, maka tahap pembelajarannya berbeda. Untuk yang mayoritas telah memahami, ini langkahnya. 1, 2. Untuk yang belum memahami, ini langkahnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi di dalam langkah pembelajaran atau di dalam media pembelajaran ada 2 atau 3 langkah sesuai dengan kelompok diferensiasi yang Bapak Ibu buat di kelasnya. Jadi kita mengajar itu tidak sekaligus semuanya, tapi yang kelompok A melakukan kegiatan berbeda, kelompok B melakukan kegiatan berbeda, kelompok C melakukan kegiatan berbeda. Tergantung langkah-langkah yang kita buat berdasarkan hasil pengelompokan diferensiasi kita. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini tidak akan tercapai kalau teacher center. Maka pembelajaran dalam kurikulum Merdeka harus student center, berpusat pada siswa. Kalau pembelajaran berpusat pada guru, ini tidak bisa dilakukan. Nah, gitu. Jadi di dalam modul ajar, langkah-langkah ini mesti dibedakan antar kelompok siswa masing-masing tergantung asesmen awal yang kita gunakan. Boleh juga misalnya kalau kemarin Bu Besti menyampaikan tentang audio, visual, dan kinestetis, maka media yang kita gunakan terhadap siswa yang audio berbeda medianya, terhadap siswa yang visual berbeda medianya, terhadap siswa yang kinestetis berbeda medianya. Nah, itu juga sudah disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bu Eliana. Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini Ibu akan mahir kalau terus dicoba, terus dilakukan. Saya selalu sepakat dengan Bu Besti itu. Kadang menurunkan teori ke dalam praktik itu butuh waktu, butuh pembiasaan. Maka saya balikkan tuh tugasnya. Ini dalam tugas saja kok tidak mau mencoba gitu kan. Mumpung ada saya yang mengoreksi, ada Bu Besti yang mengoreksi. Tolonglah benar-benar sesuai dengan konteks. Jadi dibiasakan mulai dari tugas sampai nanti pelaksanaannya di dalam kelas. Dibiasakan, kalau nggak dibiasakan ya nggak bisa-bisa. Oke, makasih Bu Eliana. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, sudah jam 5 Bu Besti. Saya mohon izin karena harus berangkat ke luar daerah. Selanjutnya ini sepenuhnya saya serahkan ke Bu Besti. Mohon maaf Bu Besti dan Bapak Ibu yang lain, saya tidak bisa menemani hingga akhir. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, izin dulu, Bu Besti. Maka di saat
kita melaksanakan prosesnya, kita tidak akan mengalami kesulitan lagi Bapak Ibu. Itu tujuan utamanya kita membuat modul ini. Ibaratnya begini Bapak Ibu, sama dengan kita untuk menuju sarjana S1 dulu, kita membuat skripsi Bapak Ibu. Kalau skripsinya diupahkan atau orang lain yang membuat atau hasil karya orang lain, di saat sidangnya kita kelabakan sendiri. Nah, ini yang saya temukan sama dengan temuan dari Bapak tadi. Itu yang saya temukan, malah mohon maaf ini tugas Bapak Ibu saya print semua, saya teliti satu persatu. Dan rata-rata temuannya sama Bapak Ibu. Sama sekali temuannya dengan yang ditemukan oleh Bapak tadi. Sebenarnya kita lihat dulu, menyusun modul ajar. Ada komponen yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Rambu-rambunya yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam menyusun modul ajar ini. Kalau kita ilustrasikan kemarin, kalau saya sering mengatakan begini, kebetulan kami orang Sungai Penuh, kalau ingin ke Padang, tujuan saya itu adalah ke Padang. Saya mau lewat manapun itu terserah saya. Yang penting saya sampai ke Padang. Ada 3 jalur yang dari Sungai Penuh ini supaya kami bisa sampai ke Padang. Yang pertama kami lewat Bangko, Muara Bungo, Damas Raya, Padang. Sampai juga saya ke Padang. Saya dari Sungai Penuh, Muara Labu, Alan Panjang, Padang. Sampai juga saya ke Padang. Atau saya dari Sungai Penuh, pesisir selatan, Padang. Sampai juga. Nah, ini maksudnya merdeka kita mengatur semuanya. Kalau dulu kita ditentukan, Bu, oleh pemerintah. Bu Besti, silakan ke Padang. Harus lewat Bangko. Kita harus mengikuti jalur itu. Kalau sekarang tidak lagi, Bapak Ibu. Kita merdeka mau lewat mana saja. Yang penting tujuan kita tersampaikan. Kalau ini enggak, ini sama semuanya. Enggak tahu lagi, akhirnya entah betul jalan itu atau tidak. Padahal ada jalan yang lebih ringkas, mau berbelit-belit. Karena apa? Kita enggak paham rambu-rambunya. Ada komponen di dalam menyusun modul ajar ini. Yang pertama ada informasi umum. Itu sudah Bapak Ibu dapatkan materinya. Yang kedua ada komponen inti. Yang ketiga ada lampiran. Nah, yang sebenarnya tidak ada pedoman baku dari Kementerian Pendidikan ataupun dari Kementerian Agama tentang format modul ajar ini Bapak Ibu. Tidak ada. Tergantung kepada kreativitas kita, inovasi kita yang kita sesuaikan dengan kebutuhan madrasah kita masing-masing. Tidak mesti orang ada infokus kita harus ada. Tapi kalau di semua ini ada infokus semua. Padahal saya ingat dulu waktu Bapak Ibu menyusun kompetensi operasional madrasah, itu kelemahan, itu rata-rata di sarana dan prasarana ya Bapak Ibu ya. Yang berada di madrasah kita. Ternyata di modul ajar itu tidak ditemukan, tidak ada sama sekali. Sarana dan prasarananya sangat lengkap sekali. Ada komputernya, ada laptopnya, ada internetnya, ada infokusnya, lengkap. Nah, saya khawatir begini Bapak Ibu. Ini modul ajar akan Bapak Ibu pertanggungjawabkan di saat Bapak Ibu praktek. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita buat, berarti penilaiannya tentu tidak bagus juga. Biarlah kita buat sesederhana mungkin, tanpa kita harus menggunakan infokus. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik kita. Tidak ada masalah. Kita tidak harus mengatakan sekolah kita. Nah, kan itu dulu gunanya kompetensi kurikulum operasional madrasah KOM yang pertama kali dulu kita buat. Di situ ada kekuatan, di situ ada kelemahan, di situ ada ancaman, tapi tidak ditemukan dalam tugas yang Bapak Ibu buat. Apakah ini nanti akan kita review satu persatu? Bisa ya, kita lihat contoh. Mohon maaf, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Bukan di sini maksudnya kita menghakimi, bukan maksudnya kita di sini
melemahkan satu sama lain, tapi kita bermaksud di sini kita sama-sama memperbaiki diri. Semoga kelemahan yang ada pada teman, kelebihan yang ada pada kita, mungkin di sini kita saling berbagi. Karena di sini kita masih sama-sama dalam proses belajar, Bapak Ibu ya. Jadi saya lihat ini yang pertama itu dari informasi umum. Itu enggak ada informasi umum, itu ada identitas penulis modul. Itu rata-rata semuanya sudah betul. Tidak ada yang membuat nama yang lain. Yang kedua, institusi, nama madrasahnya. Yang ketiga, identitas, sudah ya. Yang kedua itu kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini yang juga banyak keliru. Dan ini saya lihat min 2 Bintan dan MA Mas Nur Asadah Desa Teluk 3 Bungo itu persis sama kompetensi awalnya Bapak Ibu. Peserta didik telah mempelajari cara membaca Al-Quran antara MA dan Min. Di MA Nur Asadah Desa Teluk Bungo, kompetensi awalnya peserta didik telah mempelajari cara membaca Al-Quran. Yang keduanya, peserta didik telah melakukan praktek baca Al-Quran. Sampai di Min 2 Bintan, itu juga kisahnya. Peserta didik telah mempelajari cara membaca Al-Quran. Peserta didik telah melakukan praktek baca Al-Quran. Itu kompetensi awal yang sama yang saya temukan sewaktu saya mengoreksi tugas dari Bapak Ibu. Ini ada kalau peserta didik telah memahami pengertian iman. Itu it's okay, enggak masalah. Ini peserta didik telah mengetahui. Ada lagi telah mampu menganalisis. Nah, analisis itu kan tujuan dari yang terakhir. Tapi di kompetensi awal, kalau mereka sudah bisa menganalisis, berarti materi itu tidak perlu lagi Bapak Ibu ajarkan. Karena sudah sampai menganalisis, mereka sudah bisa. Untuk apa lagi? Karena tujuan modul ajar ini seperti itu. Nah, kompetensi awal ini sebenarnya ini membedakan antara RPP dan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Kalau dalam RPP, kompetensi awal ini tidak ada. Tapi kalau dalam kurikulum Merdeka ada. Dalam LK6, kita sebenarnya sudah belajar Bapak Ibu menyusun instrumen asesmen awal. Itulah sebenarnya yang kita gunakan pada modul ajar ini. Hasil dari asesmen awal kita masukkan ke dalam modul ajar. Kompetensi awal ini kita peroleh dari asesmen awal. Di sini kita bisa mengetahui apa saja yang sudah diketahui oleh siswa dan dia yang sudah dia ketahui sebelum dia mengikuti proses pembelajaran. Sejauh mana pengetahuan dia tentang materi yang akan kita ajarkan kepada siswa tersebut. Nah, ini kalau sudah sampai menganalisis, berarti silakan Bapak lihat Ibu dulu, silakan tugasnya Bapak Ibu lihat di kompetensi awal. Kalau memang sudah sampai menganalisis, berarti itu modul ajarnya masih kurang pas ya. Bukan berarti salah, berarti itu masih kurang pas. Kompetensi awal ini merupakan seberapa dalam modul ajar ini kita rancang. Dengan mengetahui kompetensi awal, guru bisa mengetahui dan mengembangkan sejauh mana keluasan dan kedalaman materi yang akan kita kembangkan. Jangan sampai kita mengembangkan materi yang sebenarnya siswa sudah paham. Untuk apa lagi? Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Mereka sudah paham semua. Untuk apa? Nah, itu gunanya kompetensi awal. Nah, di sini masih banyak Bapak Ibu yang keliru tentang kompetensi awal. Itu yang pertama, koreksinya. Ada beberapa memang yang sudah betul, ada yang memang masih. Kemarin sudah saya ingatkan, saya masih berharap sekali untuk modul ajar ini, tidak ada salahnya Bapak Ibu jangan copy paste, ketik sendiri. Di saat kita mengetik itu, kita membaca dan kita menulis. Itu biasanya lengket di ingatan kita. Waktu kita melakukan praktek nanti, tidak perlu lagi kita lihat modul kita.
sudah sesuai karena kita pribadi yang menyusun, bukan hasil orang lain. Yang susah itu kita mempertanggungjawabkan modul orang lain. Nah, memang itu yang ditemukan seperti yang dikatakan Bapak tadi. Semuanya dari segi bahasanya, dari segi tulisannya, itu semuanya copy paste. Agak kurang bisa mendalami. Kita lihat lagi. Apa saja dalam komponennya. Pertama, kompetensi awal ya. Yang kedua, sarana dan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya untuk profil pelajar Pancasila, dalam kurikulum Merdeka salah satunya adalah penguatan pendidikan karakter. Dari profil pelajar Pancasila yang 6 itu, silakan Bapak Ibu pilih 1 atau 2 saja yang kira-kira cocok dengan materi yang akan kita ajarkan. Tidak harus ke semuanya. Beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis, kreatif. Kira-kira ambil 1 atau 2 saja dari penguatan itu. Bagaimana supaya karakter anak itu terbentuk dari materi ini. Nah, itu maksudnya profil pelajar Pancasila. Nah, kita tanamkan, jangan ke semuanya. Kalau ke semuanya itu sekedar Bapak Ibu tahu. Tapi dalam modul ajar kita ini, sesuaikan lagi. Pilih salah 1 atau 2 karakter yang sesuai, yang cocok dengan nilai materi pada modul ajar yang akan kita tanamkan dalam diri siswa. Karakter mana yang cocok dengan materi yang sedang mau kita ajarkan. Makanya dari dulu saya menyarankan kalau bisa, dari tugas pertama sampai tugas hari ini, cukup 1 materi saja. Jadi kita tetap berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu cuma tinggal memasukkan. Setelah dikoreksi, Bapak masukkan dalam modul Bapak, masukkan. Maka dia tercipta betul memang modul yang kita inginkan. Tapi memang kelemahan kita lebih praktis, copy paste, tanpa kita lihat-lihat. Mungkin karena ada kendala, kita tidak tahu juga. Akhirnya kita kelabakan sendiri. Kalau seperti ini modul Bapak Ibu nanti di waktu praktek, saya akan berkeyakinan agak sulit kita untuk mempertanggungjawabkan modul yang akan kita buat. Ini nanti dengan nilai berkaitan juga nanti dengan nilai. Nah, apalagi dari komponen dari modul itu, sarana dan prasarana. Semua Bapak Ibu membuat sarana dan prasarananya adalah rata-rata membuat sarana dan prasarananya, ngeri saya sini. LCD proyektor. Mohon maaf, kami MAN 1 Sungai Penuh, sekolah sebesar itu, kami hanya mempunyai untuk LCD itu baru untuk anak kelas 12. Itu memang sudah ada permanen, sekitar ada 10, dan ada 5 LCD proyektor itu untuk guru-guru itu sifatnya kami masih bisa meminjam. Belum per mata pelajaran, belum per kelas. Nah, ini semua sudah. Min pun punya LCD proyektor, ada laptop, ada gambar, ada video, macam-macam yang Bapak Ibu buat di sini. Sarana dan prasarana itu cukup Bapak tuliskan apa yang ada di madrasah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu enggak bingung. Nanti kalau seandainya dosen pengujinya, silakan Bapak hidupkan begini-begini, Bapak praktekkan menggunakan, kan kita juga ya kelabakan. Baguslah modul ajar kita ini sederhana, tapi bisa kita pertanggungjawabkan. Daripada wah, tapi susah kita mempertanggungjawabkannya. Itu dari sarana dan prasarana. Padahal sewaktu kita membuat kom dulu, rata-rata sarana dan prasarananya itu memang masih lemah di setiap madrasah. Apalagi yang namanya madrasah. Ada kamera HP, ada komputer, ada laptop. Nah, seperti itu yang disederhanakan lagi Bapak Ibu. Jangan apa yang kita buat itu menjebak diri kita sendiri. Kita lihat lagi komponen berikutnya. Itu adalah target peserta didik. Target peserta didik yang dimaksudkan di sini adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dalam tugas LK6 kita sudah membuat pemetaan kebutuhan belajar. Gaya belajar, hambatan belajar. Nah, kita tuangkan di dalam modul ajar ini. Itu target kita.
Jadi kita bisa menulis misalnya siswa fase apa, bagaimana cara belajar mereka, apakah audio, apakah visual, apakah kinestetik, bisa juga dituliskan hambatan belajar mereka apa. Nah, itu target yang kita kejar. Kalau kita lihat di sini, tugas Bapak Ibu buat, target peserta didik. Peserta didik tipikal umum yang tidak mengalami kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan gaya belajar visual, auditory, kinestetik, dan verbal. Nah, seperti itu yang Bapak Ibu buat. Nah, targetnya siapa? Bisa jadi kelas, ya kan? Ada yang mikir lagi reguler, apa tadi saya baca. Targetnya 28 orang. Ini targetnya sama peserta hidup dengan hidup visual, sama semuanya ya. Itu boleh karena memang itu yang kita inginkan, yang kita targetkan. Jadi kita jangan kita menargetkan cuma siswa yang pintar, yang sudah memahami. Kalau sudah memahami itu aman kita Bapak Ibu. Itu dari komponen target. Kita lihat lagi komponen berikutnya. Komponen berikutnya yang harus ada dalam modul ajar adalah model pembelajaran yang akan kita gunakan. Tidak usah kita menggunakan model apa pembelajaran yang kira-kira bisa kita gunakan. Di sini ada yang membuat model pembelajaran luring. Model pembelajaran luring dengan tahapan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan komunikasi. Model pembelajaran luring dengan tahapan eksplorasi sama antara Miss Jauharul Iman, Desa Senaung, dan MTSS Sulak Mukai. Sama. Metodenya pembelajaran luring sama MTS Al-Inayah. Rata-rata ini sama ya Bapak Ibu ya. Kalau memang bisa cocok dengan situasi dan kondisi tidak ada masalah. Kalau metodenya memang bisa kita samakan dan memang nanti metode itu bisa Bapak Ibu terapkan di saat Bapak Ibu praktek nanti. Selanjutnya, apalagi komponen IT, tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang banyak memang betul keliru, langsung menganalisis tanpa ada alurnya terlebih dahulu. Nah, ini ada yang agak aneh lagi nih dari Mas Al-Hidayah. Kegiatan inti, tujuan pembelajaran, metode, diskusi peserta didik. Kok tujuannya jadi metode? Nah, ini mohon dikoreksi betul ini. Modul ajar atas nama institusinya Mas Al-Hidayah ya. Ada ya orangnya Bapak Ibu? Endang Suningsih. Ya, Bu. Iya, Bu. Tadi udah direvisi, Bu. Nah, jadi ini memang harus ya diharap maklum ya Bapak Ibu ya. Iya, ya, Bu, ya, Bu. Nah, di kegiatan inti kok metode yang disampaikan di sini. Nah, di sini kita lihat lagi, nanti kita akan review satu persatu Bapak Ibu. Kita diminta mengamati siswa. Nah, ini ada lagi nih. Nah, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna. Sekarang kita lihat, kita bahas satu persatu dulu Bapak Ibu. Kita disediakan jam sampai jam berapa Bapak Ibu? Jangan sampai kayak kemarin, karena kita disediakan cuma 1 jam, akhirnya kita keluar semua. Kita bubar semua. Ada Bapak PPG-nya enggak nih? Enggak ada ya? Bergabung enggak dengan kita? Kita cek, lihat dulu. Sepertinya tidak. Udah keluar sepertinya, Bu. Keluar ya, berarti kita merdeka lah ya. Antara guru pamong dan mahasiswa. Semoga, Bu. Ya, Bu, merdeka. Merdeka ya. Jadi enggak apa-apa lah ya. Jadi kan Sampai selesai. kalau saya sih memang dari dulu karakter saya menjadi seorang guru yang pernah pelit dengan nilai ya Bapak Ibu. Kalau masalah nilai bagi saya aman, asalkan Bapak Ibu mau tetap belajar memperbaiki
apa yang memang ada kekurangan. Ada guna Makasih, Bu. biar rendah-rendah untuk apa. Jadi jangan sampai Pak Anggun nggak lulus ya Pak Anggun. Nggak lulus PBG ulang lagi, alah kasihan. Kalau Jangan, Bu. nggak masalah, masih bujangan. Betul, Bu. Jangan selama-lamanya, Bu. Ya kan? Jadi, ya, kita sama-sama aja memperbaiki dulu ya. Iya, Iya, Lanjut Bu. dari asesmen tadi, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Bapak dosennya. Setelah itu ada asesmennya, sudah Bapak Ibu buat. Asesmennya seperti apa? Ya kan? Nah, terus pemahaman yang bermakna. Nah, maksud di sini pemahaman yang bermakna ini adalah siswa akan semangat dan termotivasi untuk belajar jika apa yang dia pelajari itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk dirinya. Maka dia akan semangat. Khususnya dapat dia rasakan manfaatnya dan dapat dia terapkan dalam kehidupannya dan dapat membantu dia dalam mengatasi permasalahan dalam hidupnya. Jadi pemahaman bermakna itu seperti itu. Bisa Bapak Ibu tuliskan manfaat apa setelah pembelajaran ini nih. Manfaat apa yang kira-kira bisa dia rasakan? Manfaat apa? Misalnya materi sholat. Nah, coba kalau mereka itu sholat, minimal manfaatnya apa? Kita bahasa kita saja Bapak Ibu. Yang pertama yang pasti kita terhindar dari dosa. Ya kan? Tidak mesti kita memakai bahasa yang muluk-muluk. Dengan sholat kamu akan tenang. Kalau anak MI itu kalau kamu sholat tidak dimarahi oleh orang tua. Tidak ada masalah itu. Kita merdeka kok menyampaikan apa pemahaman supaya anak itu termotivasi. Jadi tidak usah kita muluk-muluk. Bisa dituliskan manfaat apa, kompetensi apa yang bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka mengikuti pembelajaran dari kita. Itu yang dimaksud dengan pemahaman bermakna. Nah, kita lihat lagi. Ada pertanyaan pematik. Pertanyaan apalah namanya? Bagaimana kreativitas guru, kemampuan guru dalam merangsang, memberikan stimulus bagi siswa agar dia merasa termotivasi ingin tahu. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan pematik yang dapat membangunkan rasa ingin tahu mereka. Sehingga dia termotivasi dalam belajar. Pada umumnya pertanyaan pematik ini diturunkan dari pemahaman bermakna yang sudah dirumuskan sebelumnya. Jadi saling berkaitan. Contohnya, jangan cuma siapa, di mana, kapan, tapi alangkah indahnya kalau kita gunakan kata tanyanya misalnya bagaimana, sejauh mana, mengapa, apa yang kalian rasakan. Nah, seyogyanya seperti itu pertanyaan pematiknya Bapak Ibu. Kita lihat lagi tentang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada dibagi kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup, yang alokasi waktunya sudah Bapak Ibu bagi sendiri. Kalau dua kali JP, 2 kali pertemuan, berapa 2 kali pertemuan, atau 1 kali pertemuan, 2 JP, itu sudah Bapak Ibu bagi. Nah ini, ingat Bapak Ibu, membagi waktu itu kita sesuaikan kira-kira bisa enggak kita penuhi itu dengan durasi waktu yang memang sudah kita alokasikan di sini. Ini saya lihat ini misalnya begini. Ada satu contoh dari Ibu Indah Purwanti. Ada Ibu Indah? Ada Bu, saya Bu. Ya.
Ini kegiatan pembelajaran pertemuan pertama 10 menit. Guru memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. Iya, Bu. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran. Absen Iya. satu persatu. Tidak, Bu. Menanyakan siapa yang tidak Iya, hadir. menanyakan siapa yang tidak hadir. Mempersingkat ya. Iya, Daripada iya, Bu. si Di A absen hadir satu. enggak, si B hadir enggak. Kan lama Iya. itu Bapak Ibu. Iya, Bu. Melakukan apersepsi dan ice breaking untuk memfokuskan konsentrasi peserta didik. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Guru Iya, Bu. menyampaikan tujuan pembelajaran disertai dengan motivasi untuk membangun semangat belajar peserta didik. Guru menyampaikan pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari 5 poin ini mungkin tidak dilakukan dalam 10 menit? Kalau sanggup, tidak masalah. Tapi kalau tidak sanggup, Bapak Ibu ringkas lagi. Jangan nanti di waktu praktek, Bapak Ibu kewalahan. Kelewat banyak. Itu baru dalam pendahuluan. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi kegiatan inti 60 menit. Siswa diminta mengamati gambar video berhubungan dengan ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Ini banyak ya materinya ikhtiar. Ibu lihat durasi video itu berapa menit? Iya, Bu. Nah, itu bisa Ibu cantumkan dalam modul Ibu. Ibu bagi yang 60 ini per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Sedangkan waktu Ibu cuma 60. 60 dibagi 9. Kan berapa menit nih ya? Ibu lihat dulu durasi video yang Ibu pertontonkan itu. Kalau sempat videonya 15 menit, keasikan anak menonton. Nah, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak terkejar lagi Bapak Ibu. Iya, Bu. Yang kedua, melakukan tanya jawab. Tanya jawab lagi di situ Bapak Ibu. Ya kan? Yang terkandung dalam video tersebut. Itu lama itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ini yang agak rawan sekali. Yang nomor 3, Ibu apa tadi ini? Ibu Indah buatkan begini. Membaca dari berbagai sumber materi. Nah, ini berbahaya nih Bapak Ibu. Disuruh baca di saat kegiatan inti dari berbagai sumber materi. Membaca itu lama loh Bapak Ibu. Sumber materinya pun banyak. Baru setelah itu Bapak Ibu membagi jadi beberapa kelompok. Kalau boleh saya sarankan, langsung saja kegiatan inti Bapak Ibu bagi. Setelah bagi itu baru mereka menonton. Ya kan? Setelah membagi, baru mereka menonton. Jangan berbelit-belit. Ini berbelit-belit ini. Itu mereka berdiskusi lagi. Pengertian, dalil, contoh. Tentang sifat ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kelompok. Guru memandu jalannya diskusi. Guru memberi penghargaan bagi kelompok yang tampil dan siswa yang aktif. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Nah, bisa enggak itu kita lakukan dalam 60 menit. 1 jam 60 menit. Kalau memang rasanya kita kesulitan, nah, bagus kita persingkat saja. Kegiatan penutup 10 menit. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi, mengecek pemahaman, melakukan penguatan materi hari ini, merencanakan kegiatan tindak lanjut, menyampaikan inti kegiatan untuk pelajaran berikutnya. Guru bersama-sama peserta didik. Nah, nanti ada lagi pertemuan kedua. Kira-kira kelemahan Bapak Ibu dalam membuat itu seperti itu. Semua pada panjang dari kegiatannya. Nanti takutnya apa yang Bapak Ibu tulis tidak bisa tercapai. Jadi maksud saya begini, tidak perlu panjang-panjang nian. Yang penting sesederhana mungkin, tapi semua komponen yang diminta dalam modul ajar itu sudah kita penuhi. Kenapa kita harus merepot-repotkan diri? Kalau saya berprinsip, kalau bisa mudah, kenapa harus mempersulit? Nah, ini lagi kegiatan inti 50 menit, eksplorasinya, elaborasinya, komunikasinya, konfirmasinya. Nah, dari sudah Bapak Ibu, nah, kita lihat lagi dari kegiatan pembelajaran refleksi.
Apa yang dimaksudkan refleksi di sini? Dianjurkan untuk dilakukan di setiap akhir proses pembelajaran. Nah, ini dianjurkan. Kita mengadakan refleksi setiap setelah akhir pembelajaran. Dianjurkan untuk siswa itu merenungkan, boleh dengan cara merenung. Nah, kalau masalah sholat tadi, silakan Anda renungkan. Itu refleksi ya Bapak Ibu. Kalau merenung, tidak hanya umpan balik pertanyaan, cukup merenung, itu juga sudah refleksi. Mengevaluasi, itu juga refleksi. Membuat aksi atau tindak lanjut dari hasil proses pembelajaran yang sudah kita alami, nah, itu juga namanya sudah refleksi. Jadi guru bisa kreatif dalam mengembangkan refleksi ini, mungkin dalam bentuk pertanyaan panduan. Kalau refleksi itu untuk siswa ya. Kalau refleksi untuk guru sendiri misalnya, bagaimana proses itu kita mengevaluasi hal baik apa yang sudah ada, hal mana yang kurang dari proses pembelajaran itu. Apa yang harus saya lakukan ke depan sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Itu dia ya. Lampiran-lampiran itu, lampiran-lampiran. Sekarang Bapak Ibu kita evaluasi satu persatu dari tugas yang Bapak Ibu buat, di mana kekurangannya. Kita lihat saja yang pertama dari, mohon maaf, Bapak Riko Pazli dari MTS Darul Ulum Walapanu. Ada hadir Bapak? Ya, Bu, saya Bu. Dari identitas informasi umum, tidak ada masalah Bapak. Bapak pilih profil pelajar dan penguatan rahmatan di alaminnya. Bapak sudah memilih ya. Kalau memang sudah sesuai dengan materinya, apa ini Bapak? Memang tentang rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sarana dan prasarananya di situ ada CD proyektor. Apa memang ada di madrasah Bapak? Ada Bu. Ada. Video adab dan sholat dan zikir. Ada saya sediakan Bu. Nah, masjid. Nah, apakah proses pembelajaran ini Bapak laksanakan dalam masjid apa dalam kelas? Sebenarnya itu Bu, saya kan membuat modul ajar ini sebenarnya bukan untuk satu pertemuan Bu. Kan ada praktek nantinya gitu kan, makanya. Oh, jadi sekalian ada berapa kali pertemuan? 4 kali ya? 4 Bu. Nah, 4 kali. Ini sebenarnya maksud saya begini. Ini kan kita Bapak, kita kan latihan memenuhi tugas dari PPG. Nah, kalau ini kan terlampau panjang Pak. Kalau bisa dibuat cuma untuk sekali pertemuan saja Pak. Yang panjang 4 Begini kali. Bu, pertanyaan saya Bu, saya kan materi saya judulnya itu tentang doa dan zikir itu kan Bu. Rukun, sunnah, hal-hal yang membatalkan sholat Pak. Enggak, itu kompetensi awalnya. Ustaz Dedi telah memahami tentang rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu kompetensi awalnya. Kalau untuk materinya, Bu, saya tentang adab sholat dan zikir, Bu. Oh, adab sholat dan zikir. Ya, pertanyaan saya, Bu, apakah bisa saya membuat modul itu hanya adab sholat saja gitu, Bu? Boleh. Kalau memang itu pertama kali yang harus Bapak capai dulu. Iya. Dan kalau adab, ini berkaitan dengan praktek yang Bapak sebutkan tadi ya. Kalau adab, ini kan kebiasaan nih. Bapak buatkan di sini. Kalau memang pembelajaran itu Bapak lakukan dalam masjid. Mulai dari mereka, Bapak gambarkan, mulai dari mereka adab memasuki masjid, kan seperti itu. Karena masjid itu mereka akan melakukan sholat di dalamnya. Itu akan luas cakupannya Bapak. Cukup satu saja. Kalau rasa-rasanya nanti tidak tercapai dari jam pembelajaran yang telah tersedia. Iya, karena saya berpatokan sama itu, Bu. Berpatokan sama materi bab. Ya, saya sering memisahkan, Pak. Saya sering memisahkan materi itu, Pak. Kalau saya lihat terlampau panjang, itu saya pisah, Pak. Nah, disitulah nanti yang dikatakan merdeka itu, Pak. Iya. Berarti bisa kita pisahkan modulnya gitu, Bu. Nah, seperti begini. Kalau saya itu materi saya aliran-aliran dalam ilmu kalam. Misalnya, pengertian ilmu kalam. Tujuan mempelajari ilmu kalam. Itu oke. Sampai aliran-aliran ini agak payah, Pak. Karena di situ ada 8 aliran yang harus kami pelajari.
kami bahas ajaran pokoknya. Maka di situ saya potong, Pak. Pertemuan pertama 4 aliran, pertemuan berikutnya 4 aliran. Kalau saya kejar harus menyelesaikan 8 aliran itu dalam 2 jam pelajaran, tidak cukup, Bapak. Nah, karena banyak yang harus dibahas. Dan di situ nanti kan mungkin setelah Bapak ajarkan, ini karena pembelajarannya sentralnya adalah anak, maka anak akan sering banyak bertanya dengan Bapak. Itu juga akan memakan waktu. Pak, kalau begini, Pak, saya pernah melihat orang sholatnya begini, Pak. Itu apa hukumnya, Pak? Nah, ya kan? Nah, kalau rasanya tidak bisa, bagus Bapak pisah saja. Boleh satu materi saja. Tidak ada masalah. Adab sholat. Ya, Pak, ya? Oke, siap, Bu. Nah, menjelaskan tujuan, menganalisis. Pak, seperti yang sudah diterangkan Bapak tadi, menganalisisnya terakhir ya Pak ya? Iya, Bu, ya, Bu. Menganalisisnya tidak ada masalah karena sudah diterangkan tadi. Itu di mana itu, Bu? Di tujuan pembelajaran, Bu? Di mana itu? Kriteria ketercapaian. Oh, iya. Gimana tadi saya? Tunggu Pak. Saya lihat tadi Bapak menganalisis. Menganalisis di nomor 2 saya taruh, Bu. Iya. Analisis itulah terakhir, Pak. Oh, iya, Bu. Puncaknya di analisis itu. Nah, habis itu kita lihat asesmennya, kriteria kecapaiannya. Bapak tidak ada melihat itunya ya? Membuat remedial dan pengayaan. Saya enggak ada, Bu. Enggak ada. Enggak. Nah, itu sebagusnya Bapak cantumkan juga untuk remedial dan pengayaan. Di situ bagaimana instrumennya Bapak buat, bagaimana bentuk-bentuk tugas atau instruksi bahan yang Bapak Ibu siapkan bagi yang siswa yang memang sudah mencapai KTTP. Itu untuk pengayaan ya Pak ya. Nah, kalau mereka sudah mencapai KTTP, bagaimana bentuknya nanti Bapak Ibu akan membuat pengayaannya. Nah, bagaimana nanti untuk yang remedial, bagaimana yang belum mencapai KTTP, apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya rasa itu sangat penting. Karena jangan anak ilmunya hanya terbatas pada materi yang kita ajarkan. Mungkin mereka bisa lebih mendalami lagi. Nah, dan kalau bagi yang pengayaan. Kalau bagi yang remedial, mereka mampu menyempurnakan sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Itu harus Bapak komponennya dalam lampiran itu sebaiknya itu harus Bapak cantumkan dalam modul ajar Bapak ini. Ya Pak ya? Ya Bu, ya Bu. Oke, terima kasih Pak untuk Ya, Bu. Bapak Riko Fadli. Bu, kalau saya boleh bertanya, Bu, Boleh, silakan Pak. untuk menentukan kompetisi awal ini, apakah dilakukan setelah kita membuat modul atau gimana ini, Bu? Itu yang LK berapa dulu Pak? Asesmen awal itu Pak. LK 6 ya? Nah, seyogyanya ini kita lakukan dulu kan, sebelum. Berarti Bu, kalau dengan bahasa lainnya, berarti di awal pertemuan atau gimana itu Bu? Atau di pertama kali dia sekolah gitu? Bukan, maksudnya begini, materi kan, Iya. bisa di awal, bisa maksud saya begini, sedikit saja dengan mengajukan pertanyaan kan gitu, awal pembelajaran. Siapa yang sudah tahu tentang adab sholat? Ya kan? Iya, Nah, berarti modul kita kan belum jadi jadinya, Bu. belum kan itu modul ajar itu kan pertama kompetensi awal dulu yang Bapak buat. Gitu. Jadi modul ini sebenarnya yang untuk latihan ini, modul yang untuk latihan ini yang memang sudah Bapak Ibu alami saja langsung. Jadi Bapak Ibu nggak payah lagi. Ini kan dosennya nggak ada. Bapak Ibu nggak payah lagi. Iya Bu. Kan maksudnya begini. Kalau kompetensi awal ini kan kemampuan awal dari siswa itu terhadap bab tersebut gitu. Syaratnya kita sudah mengenal siswa itu. Nah, apalagi tentang materinya. Kita kan sudah mengenal tuh. Nah, bisa kita buatkan di sini. Di sini Bapak buatkan apa tadi di kompetensi awalnya? Nggak nyambung kayaknya Bu. Memahami tentang rukun, sunnah, dan hal-hal yang telah membatalkan sholat. Berarti kan materi sebelumnya ini. Iya. Nah, setelah itu Bapak masuk dalam keadaan adab.
Oh, oh. Nah, kan pas Ya. ini yang Bapak buat Materi itu adanya di fikih tuh, Bu. di fikih ya? Nggak ada di Iya. akidah akhlak ya? Enggak. Nggak ada ini. Rukun nggak ada ya? Langsung adab ya? Kalau di rukun sholat itu dibagiin di fikih, Bu. Nah, ya tapi kompetensi awal yang Bapak ajukan di sini sudah pas, Pak. Nah, Karena dengan cara mereka memahami tentang rukun, sunnah dan hal-hal yang membatalkan sholat, otomatis dia berkelanjutan dengan adab sholat. mm-mm. Nah, walaupun itu Bapak dapatkan dari fikih, Mm-mm. ya kan? Ya, ya. Nah, tapi dengan materi Bapak sudah sesuai, Pak. Oke, siap, Bu. Ya, Pak ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Sekarang kita masuk ke Bapak M. Rido. Hadir, Pak. Bapak M. Rido. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada ya? Keluar sepertinya ya. Udah keluar ya? Ataupun lagi sholat Mungkin mungkin. kendala sinyal atau sholat atau mungkin, Bu. Bukan begini Bapak Ibu, ini sengaja kita mundurkan. Kemarin itu kan selalu mengganggu jadwal sholat asar. Iya. Nah, jadi kita minta mundurkan, jangan terganggu sholat. Iya, Bu. Ya. Dan kita mulai jam 4. Alangkah indahnya guru akidah akhlak, sholat tepat waktu. Ya Pak ya. Oke, nggak ada masalah. Iya, Ibu Bu. sholat juga ya? Enggak. Bu Indah udah kita bahas tadi ya Bu ya. Sarana dan prasarananya apa memang lengkap di sekolah Ibu? Gimana, Ibu? Sarana dan prasarananya apa memang lengkap di sekolah Ibu? Alhamdulillah lengkap, Bu. Lengkap. Berarti kom dulu Bu nggak sesuai ya? Karena di kom itu kan Bapak Ibu buat itu sarana prasarana. Gimana, Bu? Putus-putus, Bu. Oh, di kompetensi di kurikulum operasional madrasah. Itu pas pertemuan kita buat dulu. Nah, apa kelemahan, apa kekuatan, apa ancaman, apa peluang. Itu kita semua membuat sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tapi ternyata semua sekolah yang dalam kelas A1 ini sarana dan prasarananya lengkap Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya kan? Kalau lengkap alhamdulillah. Kalau enggak hapus saja. Jangan kita terjebak dengan apa yang kita buat. Iya, Bu. Nah, laptop Ibu saya yakin Bapak Ibu punya kan? Nah, Iya, Bu. gambar atau video itu bisa kita pertontonkan. Target peserta didik. Peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mencerna. Nah, apa maksudnya nih Bu? Yang tidak sulit. Kalau yang sulit berarti enggak Ibu targetkan ya? Sebentar, Bu. Saya itu. Target. Ini tidak. Oh iya, Bu. Target Nanti saya peserta. salah di sini. Berarti kalau mereka yang mengalami Berarti seharusnya bagaimana ya, Bu? ya target peserta didik kita itu yang ini. Peserta didik dengan gaya belajar visual, auditio, kinestetik, dan verbal. Tidak ada masalah. Harus kita Berarti yang nomor 1 itu salah ya, Bu ya? apa hambatan mereka? Kan itu yang saya ceritakan tadi. Apa hambatan mereka? Ya. Jadi kalau target Ibu ini anak yang memang sudah pintar. Bagaimana dengan anak yang pintar? Maka di target itu bisa Bapak Ibu sampaikan apa hambatannya. Itu yang Bapak Ibu kejar sebenarnya targetnya. Kita target kita seluruh siswa. Boleh materinya targetnya, boleh siswanya. Jangan targetnya peserta didik tipikal umum yang tidak mengalami. Itu kenanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dia targetnya adalah peserta didik dengan gaya. Nah, berarti Bapak Ibu nanti di waktu melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan 3 itu. Bagaimana cara Bapak Ibu kepada siswa yang visual, bagaimana cara Bapak Ibu kepada siswa yang audio, dan bagaimana cara Bapak Ibu dengan siswa yang kinestetik, apakah Bapak Ibu kelompokkan mereka, itu kan bisa. Jadi jangan terjebak kita dengan target ini ya Bapak Ibu. Nah, ini modal pembelajaran luar jaringan dengan pendekatan saintifik. Sah-sah saja ya Bapak Ibu. Ya, indikatornya ini. Nah, coba indikator pembelajaran ini Bapak Ibu 4 JP 4 kali berarti 4 kali 40 menit. Berarti 2 kali pertemuan. Ada 1 2 3 4 5 indikator nih. Nah, tercapai dalam 4 kali pertemuan.
Nah, saya tanya karena tadi saya katakan karena ini tugas pelatihan dan ini memang akan kita pakai di saat Bapak Ibu nanti dan praktek, makanya cukup untuk 1 kali pertemuan saja. Baik, Jadi Bu. kita nggak bingung membaca modul kita ini. Di saat nanti kita praktek di madrasah kita, boleh kita buat mempersingkatnya sampai 4 kali pertemuan, 8 jam. Tapi saran saya untuk ini cukup singkat saja. Jangan sampai 4 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Nah, ambil saja 1 materi dan selalu dulu saya ingatkan 1 tujuan pembelajaran. Tidak usah banyak-banyak. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang saya katakan membaca, tempat lagi kita membaca, disuruh anak membaca Bapak Ibu. Itu tidak juga disampaikan di sini ada pertemuan kedua, ada evaluasi, asesmen awal, pengayaan. Nah, di sini Bapak Ibu Indah, ini udah bagus. Pengayaan diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Bisa Bapak Ibu temukan yang sudah memenuhi KTTP. Ya kan? Iya, Bu. Remedial yang belum mencapai. Ini maksudnya tadi untuk Bapak apa tadi? Bapak Riko. Nah, itu tadi maksudnya. Nah, yang seperti dimaksud. Nah, ini adalah kata-kata sulit. Nah, ini sudah dicantumkan oleh Ibu Indah. Apa itu ikhtiar? Apa itu tawakal? Nah, kata-kata sulit yang ditemui di saat proses pembelajaran. Itu ya Bu Indah ya. Ibu. Cuma diperbaiki sedikit saja. Maksud saya kembali sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang memang nanti Ibu nyaman menyampaikannya. Jangan terikat dengan modul orang. Walaupun sederhana, itu kita punya. Ya Bu ya. Saya boleh bertanya Ibu? Silakan Ibu. Di sini kan materi saya itu kan tentang ini Bu, apa namanya, membiasakan ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur. Itu kalau misalnya saya ambil sabar sama syukur aja, boleh ya Bu ya? Saya dulu mengambil 2 saja Bapak Ibu. Nah, itu makanya kan sabar yang membiasakan ikhtiar tawakal. Boleh? Itu kan kita pertanyaan kedua Bu, untuk pemahaman bermakna itu apakah dikaitkan juga dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya? Ya, pemahaman bermakna itu apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada mereka? Tujuannya. Nah, pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna, siswa akan semangat atau termotivasi untuk belajar jika apa yang dia pelajari itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk dirinya. Sekarang Bapak Ibu gambarkan pemahamannya. Seandainya kamu sabar, ya kan? Ya. Apa manfaat yang kita rasakan untuk orang yang sabar? Ibu ngambil misalnya sabar, apalagi syukur. Syukur. Nah, khususnya dapat dipelajari itu sungguh-sungguh bermanfaat. Dia merasakan manfaatnya, Ibu. Dari pembelajaran itu, dia merasakan manfaatnya. Jadi bisa dituliskan manfaat apa yang akan mereka dapatkan di saat Ibu sudah dia sudah tahu tentang sabar dan syukur. Kira-kira manfaat apa yang mereka rasakan? Itu yang namanya pemahaman bermakna. Kompetensi apa yang bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari? Kompetensi apa, kemampuan apa kalau dia itu sabar? Nah, dengan mengetahui itu, maka dia semangat mempelajari materi yang akan kita berikan. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Setelah itu, Ibu Indah. Ada Ibu Indah? Saya, Bu. Ya, tadi ya. Oh ya, ini Ibu Indah. Ibu Inggir. Terima kasih banyak ya, Bu. Nah, Ibu Inggir, ini udah bagus, Bu. Singkat. Saya memprintnya juga tidak terlampau banyak. Tadi ada yang banyak. Nah,
Di sini Ibu sedikit perlu yang Ibu perbaiki. Ya. Di pemahaman bermakna sama dengan Ibu tadi. Pemahaman bermakna di sini Ibu buat sifat-sifat Allah yang harus diketahui. Apa maksudnya ini? Nah, Ya, Bu. mungkin Ya, Pak. itu diperbaiki sedikit. Ya. Kita masukkan. Nah. Di kegiatan inti, coba Ibu lihat. Ya, Bu. Itu ada eksplorasi. Guru menyampaikan pengantar berupa cakupan materi kepada peserta didik. Dilanjutkan menyampaikan penjelasan. Ini metode ceramah ini, Bu. Ini akhirnya pembelajaran yang berpusat kepada guru. Tidak lagi Ya. pembelajaran yang tidak perlu, Bu. Kalau kita lihat sekarang ini, biar mereka menggali. Di saat mereka tidak tahu, baru mereka bertanya kepada kita. Enak loh, Bu, jadi guru sekarang. Biar dia menggali, kita main HP depan. Ya, Bu. Materi ya. Ya. Itu sedikit yang perlu Ibu perbaiki. Setelah itu pengayaan dan remedial bagian G. Pengayaan kondisional. Remedial kondisional untuk tugas latihan ini. Tidak bisa Bapak Ibu buat seperti ini. Harus ada memang ilustrasinya seperti apa. Seperti yang sudah dibuat oleh Ibu Indah tadi. Seandainya anak ini sudah mencapai KTTP, apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak itu? Kalau anak ini belum, apa harus ada tergambar dalam modul ajar ini. Tidak bisa Bapak Ibu cuma membuat kondisional. Kondisionalnya ini maksudnya apa? Maksud saya, Bu. jangan modul ini menjebak pertanyaan banyak dari dosen pengujinya nanti. Ya, Bu. Ya, Bu Inggit, terima Ya, kasih. Bu. Ibu ada pertanyaan? Tinggal menyempurnakan sedikit aja lagi, Bu. Iya, Bu. Nanti dibuat ulang. Memang untuk yang sekarang, memang untuk tugas yang sekarang, memang tidak bisa nian kita copy paste, Ibu. Memang tidak bisa nian. Karena ini akan Ibu pakai nanti di saat Ibu praktek ya, ujian praktek ya. Iya, PPL-nya. PPL-nya kan. Nah, Ya. itu susahnya Ibu. Kalau copy paste bingung, Ibu ketik. Tapi Ibu ketik sendiri, Ibu buat, Ibu rancang sendiri. Nah, itu enak nanti Ibu mempraktekannya. Karena apa yang kita pelajari, apa yang kita buat, kita yang mempraktekkan. Bukan apa yang dipelajari orang, kita mempraktekkan. Itu susah, Ibu. Iya. Orang belajar, kita yang praktek. Bagus. Iya, Bu. Belajar, kita yang praktek. Ya, Bu, ya. Ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ibu Hotmaidah Panjaitan. Hadir, Ibu. Ya, Bu, hadir, Bu. Oke, Ibu. Target, Ibu lihat ya, sarana-prasarananya infokus. Kalau ada, alhamdulillah. Nanti di saat praktek bisa Ibu pakai. Jangan-jangan kita mengoperasikannya aja enggak bisa. Bagus, enggak usah. Bisa, Bu. Kalau datang pengawas, maka saya cari bagaimana proses pembelajaran gaya belajar saya yang simpel. Saya enggak mau yang ribet-ribet, Ibu. Pengawas mau datang, mau melihat kita ngajar, terus sibuk lagi dengan menyiapkan ini. Udah, mana yang paling simpel saja saya tampilkan. Ya Bapak Ibu ya. Target peserta didik umum, reguler, dan peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Nah, di sini saya yang tidak paham, saya buat tanda tanya. Peserta didik umum. Umum ini siapa nih, Bu? Daring reguler. Dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah. Ya, Bu ya? Ya, Bu, ya. Nah, model pelajaran tatap muka. Itu bukan model pembelajaran ya, Bu? Perbaiki ya, Bu ya? Ya, Bu. Nah, pembelajaran tatap muka. Habis itu ada yang menarik dari modul Ibu ini. Kegiatan inti. Ini masih Ibu memakai RPP, Bu. Bukan modul ajar. Ini yang Ibu gambarkan di sini adalah RPP. Guru menjelaskan tentang pengertian hari akhir. Guru menayangkan video. Guru memberikan. Guru. Semuanya berpusat kepada guru, Bu. Ya, Bu. Itu yang di bawahnya lagi, Bu, yang modul. Loh, ini kegiatan inti loh. Kegiatan pembelajaran. Enggak, yang itu kan LK
saya ngikutin template-nya Bu, karena ada Oh, iya. tujuan apa, ada indikator. Jadi indikator itu kan di RPP Bu. Oh, di RPP. Jadi ini yang RPP. Nah, tapi di judulnya Ibu, ini ya, di judulnya modul ajar format lengkap, modul ajar akidah akhlak, bukan RPP judulnya Bu. Mungkin Ibu ambil dari situ ya. Materi Ibu apa Bu? Ntar Bu, saya buka dulu mainnya tadi. Beriman kepada hari akhir Bu. Beriman kepada hari akhir. Ya kan? Nah, di modul Ibu ini, di pengayaan dan remedial, nggak ada Ibu buat ya. Ada di kegiatan pengayaan, coba Ibu lihat. Peserta didik memahami adab bertamu Bu. Oh ya, yang itu, iya. Ada bertamu yang itu Bu, yang Bukan hari akhir ya, adab bertamu di sini. oh yang ada bertamu ya Bu. Yang hari akhir ternyata yang RPP Bu. Nah, jadi agak itu ya Bu ya. Mungkin lambat ya pemberitahuan dari dosen. Bapak Ibu tidak ditugaskan untuk membuat RPP. Bapak Ibu memang ditugaskan membuat modul ajar ya. Dan Ya, sudah jadi- banyak mahasiswa yang sudah membuat RPP. Karena pemberitahuannya itu memang terlambat ya Bapak Ibu ya. Jadi agak Jadi kacau saya jadi. semua, Bu. Saya kemarin itu saya buat RPP modul ajar 1 malam itu dengan template yang dikirim. Ya. Saya semua. Semua. Jadi itu yang membuat kita agak sedikit karena pemberitahuan itu setelahnya Ibu. Setelah Bapak Ibu buat baru masuk WA ke kami. Kalau yang dinilai itu bukan RPP karena mahasiswa tidak diwajibkan untuk membuat RPP, yang dinilai itu adalah modul ajarnya. Maka saya jawablah, mahasiswa sudah banyak yang buat, ya kita nilai saja. Jadi buatnya tergesa-gesa Bu. Ya, memang Bapak Ibu keluhan, kebetulan guru kami juga ada yang sedang membuat sedang mengikuti PPG. Beliau mengeluh kepada kepala sekolah, Pak, kami sedang PPG, kami dibebani pula dengan harus mengajar, memang berat Pak katanya kan. Tapi bagaimana ya Bapak Ibu, saran kepala saya sekolah kami, ya itulah konsekuensinya kalau memang kita ingin menjadi guru yang profesional. Nah, memang berat, memang itu saya lihat teman saya sampai keluar keringat dinginnya kan. Untuk ini gimana ini Bu, ini gimana ini Bu. Sampai apalagi kami sekarang habis selesai melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, kami sibuk lagi membuat ini, sibuk lagi dengan PPG. Ya memang apapun yang kita lakukan itu tentu ada konsekuensinya. Tapi kan itu sudah dimaklumi oleh Bapak tadi, karena untuk ini kita, Bapak Ibu kan bisa revisi. Boleh merevisi kan. Nah, nanti kalau sudah direvisi kan nilainya dirubah lagi. Bapak tuh yang rubah. Kalau saya nilainya udah bagus semua, nggak perlu lagi saya rubah kan. Terima kasih. Udah Bu ya. Bapak Anggun, hadir Pak. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu. Bapak Anggun. Hadir Bu. Bapak Anggun, sedikit saja yang perlu Bapak perbaiki target peserta didik Bapak Pak. Sama dengan yang tadi, copy paste. Peserta didik yang tipikal umum, yang tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi ajar. Itu target Bapak ya? Oh target, oh yang target peserta didik. Bagaimana dengan anak yang memenuhi kesulitan? Mau Bapak targetkan? Mau. Mau ya. Mempersiapkan alat peraga media berupa LCD proyektor, speaker aktif, laptop, handphone di kegiatan pembelajaran Pak. Wah itu 3 hari mempersiapkannya Pak. Gak usah banyak-banyak nian Pak. Yang sesanggup kita saja ya Pak ya. Ya Bu. Disederhanakan lagi maksudnya. Ya Bu. Pengayaan diberikan dengan remedial